Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Saya Anissa Nabil Hoktariani dengan NPM 1601 1020 0036. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai hasil review membaca jurnal case report tentang dentoalveolar dan juga fraktur rahang, di mana di sini untuk fraktur rahang saya menggunakan fraktur mandibula. Baik, yang pertama adalah mengenai fraktur rahang. Fraktur rahang merupakan fraktur yang mengenai rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Akan tetapi di sini saya menjelaskan mengenai fraktur yang mengenai rahang bawah atau mandibular di daerah parasimfisisnya. Di sini saya akan mereview jurnal dari jurnal tahun 2020 yang berjudul Parasimfisis Mandibular Fracture, a Case Report. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pasien mengalami fraktur sudut mandibula parasimfisis dan dilakukan penanganan menggunakan mini plate teknik. Baik, selanjutnya di sini merupakan gambaran radiografi panoramik dari fraktur yang dialami oleh pasien. Dapat dilihat di rahang bawah sebelah kanan terdapat fraktur parasimfisis yang ditandai dengan garis radiolucent yang memanjang dari aspek distal gigi lateral 42 hingga ke aspek inferior border of mandible. Dapat dilihat juga di gambar bahwa pada garis fraktur terdapat caninus mandibular kanan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi dari jurnal. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa fraktur mandibular merupakan fraktur yang memiliki insidensi paling tinggi di antara fraktur maksilofasial lainnya. Fraktur mandibular juga dapat diakibatkan karena komplikasi dari pencabutan gigi, dan fraktur ini juga merupakan fraktur yang paling sering terjadi di mana pada anak yang dirawat di rumah sakit ditemukan 56% anak mengalami fraktur mandibula, dan 15% hingga 20%-nya merupakan fraktur simfisis dan juga parasimfisis. Untuk penyebab fraktur mandibula pada anak bervariasi mulai dari jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, hiperaktivitas, dan juga penyerangan. Untuk tujuan pengobatan dari fraktur yaitu untuk mengembalikan arsitektur tulang yang mendasarinya ke posisi sebelum cedera dengan cara yang stabil seinvasif mungkin dengan gangguan estetika dan fungsional residual yang minimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya fraktur hingga ke proses penanganannya. Eh, pada pada kasus disebutkan bahwa pasien berusia 19 tahun dengan jenis kelamin laki-laki mengalami kecelakaan sepeda motor, dibawa ke klinik gigi. Di sana dilakukan pemeriksaan klinis dan ditemukan pembengkakan dan trismus, nyeri pada parasimfisis, dan juga palpasi dan maloklusi pasca trauma. Dan pada pemeriksaan radiografi panoramik ditemukan fraktur parasimfisis dan juga pada garis fraktur terdapat caninus mandibular kanan. Sehingga dokter mendiagnosis bahwa pasien mengalami fraktur parasimfisis. Untuk penanganannya, yang pertama, pasien dilakukan anestesi lokal, selanjutnya adalah dilakukan insisi intraoral, dan selanjutnya fraktur direduksi dan difiksasi menggunakan 4-hole with center space non-compression titanium plate. Lalu setelah proses bedah, dilakukan terapi antibiotik dan 15 hari pasca operasi, jahitan dilepas. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan gambaran dari fraktur dan juga proses penanganannya. Pada gambar 1A dilihatkan bahwa gambaran panoramik dari fraktur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan pada gambar 1B memperlihatkan exposure sebelum operasi, dan dapat dilihat bahwa terdapat garis fraktur di parasimfisis. Lalu selanjutnya di gambar sebelah kiri bawah dapat diperlihatkan bahwa penempatan mini plate di eh, parasimfisis mandibular yang mengalami fraktur, dan pada gambar sebelah kanannya yaitu penempatan direct loop dan juga aplikasi badge. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraktur dentoalveolar. Fraktur dentoalveolar merupakan trauma yang mengenai gigi dan juga tulang alveolar pendukungnya. Di sini saya menggunakan jurnal tahun 2020 yang berjudul A Novel Technique for the Management of a Dental Alveolar Fracture in a Pediatric Patient Using Vacuum Form Splint.
Pada jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat pasien yang mengalami fraktur dentoalveolar dan penggunaan simple novel teknik menggunakan vacuum form splint sebagai manajemen atau penanganannya. Baik, di sini adalah gambaran radiografi dari pasien yang mengalami fraktur. Dapat dilihat pada gambar radiografi, terdapat panah yang berwarna merah menunjukkan bahwa terjadi pergeseran segmen dari dentoalveolar, yaitu daerah gigi 42 hingga 32, yaitu pada segmen tersebut terjadi pergeseran tulang tulang alveolar dan juga giginya ke arah superior dan lingual sehingga pasien mengalami deep bite. Baik, untuk isi dari jurnalnya yaitu menjelaskan bahwa insidensi trauma dentoalveolar pada anak-anak itu bervariasi dan paling umumnya terjadi pada segmen anterior maksila dan anterior mandibular. Untuk penata laksana fraktur dentoalveolar akan berkaitan dengan perawatan fraktur rahang dan juga luksasi gigi, karena pada fraktur dentoalveolar ini melibatkan fraktur rahang dan juga gigi. Lalu di jurnal ini disebutkan bahwa penanganannya menggunakan vacuum form splint, di mana vacuum form splint ini umumnya digunakan sebagai night ward pada pasien bruxism dan juga pada pasien kelainan atau yang mempunyai penyakit temporomandibular. Akan tetapi pada tahun 2001, Loud menemukan bahwa vacuum form splint ini dapat digunakan sebagai perawatan fraktur rahang, di mana splint ini juga ternyata dapat mendukung dentoalveolar melalui adaptasi dengan gigi dan alveolus. Pada jurnal ini disebutkan bahwa menggunakan novel teknik menggunakan vacuum form splint, yaitu teknik ini merupakan teknik invasif minimal dan dapat dilakukan dalam rawat jalan sehingga menghindari rawat inap dan prosedur anestesi umum. Baik, selanjutnya adalah mengenai case report atau mekanisme terjadinya fraktur hingga penanganannya. Disebutkan bahwa pasien laki-laki berusia 12 tahun terjatuh dari sepeda sehingga mengalami perdarahan dari mulut. Pada pemeriksaan umum didapatkan pasien sadar dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan bahwa labial ekimosis di region anterior mandibular, lalu terdapat deformity antara aspek distal gigi 32 dan aspek distal gigi 83, dan terdapat segmen dentoalveolar anterior yang bergeser ke arah superior dan lingual sehingga pasien mengalami deep bite. Lalu pada pemeriksaan ekstraoral didapatkan bahwa profil wajah normal dan pembengkakan di bibir bawah dan dagu, dan pada pemeriksaan radiografi ditemukan terdapat perpindahan ke arah superior dari segmen dentoalveolar mandibular anterior. Dari seluruh pemeriksaan tersebut didapatkan diagnosis pasien yaitu fraktur dentoalveolar. Untuk penanganannya yang pertama adalah reposisi segmen fraktur menggunakan tekanan jari. Um, Lalu selanjutnya ada pencetakan dan pembuatan model rahang bawah, dan selanjutnya pembuatan vacuum form splint, lalu dengan mekanisme rawat jalan dan penggunaan rekal anestesi. Dan untuk splint ini digunakan selama 3 minggu, dan selama seminggu diberikan antibiotik profilaksis dan juga diberikan instruksi pasca operasi. Untuk monitoringnya dilakukan setiap minggu, dan akhirnya setelah kontrol 1 bulan, dari radiografi panoramik oklusal ditemukan bahwa pasien mengalami penyembuhan. Baik, gambar sebelah kiri memperlihatkan bahwa pada awal terjadi trauma, yaitu terjadi pergeseran segmen anterior mandibula, dan sebelah kanan merupakan gambaran yang memperlihatkan bahwa pasien mengalami penyembuhan tulang, dapat dilihat pada gambar radiografi oklusalnya maupun dari gambar radiografi panoramiknya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.